Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Kidul Official akan mengunjungi sebuah destinasi wisata alam di Temanggung, Jawa Tengah yang konon memiliki mata air suci. Seperti apa tempatnya? Simak video berikut ini. Temanggung adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Temanggung juga mendapat julukan Kota Tembakau. Julukan yang sangat lekat tersebut karena sebagian besar penduduknya berpenghasilan di sektor pertanian, khususnya tembakau. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil tembakau rajangan di Jawa Tengah. Julukan yang sangat lekat tersebut tidak lepas dari suasana hawa yang sejuk dan cenderung dingin. Kabupaten Temanggung juga memiliki berbagai destinasi wisata. Salah satu wisata yang menarik di sini adalah Umbul Jumprit. Umbul Jumprit adalah suatu kawasan mata air yang terletak di lereng Gunung Sindoro dengan ketinggian 2100 meter di atas permukaan laut. Situs ini terletak sekitar 26 km di sebelah barat laut kota Temanggung. Mata air ini tidak pernah kering, meskipun pada saat musim kemarau dan menjadi sumber air bagi Sungai Progo. Mata air ini berada di bawah sebuah goa dan dinaungi pohon besar yang teduh. Saat memasuki wisata Umbul Jumprit, pengunjung sudah disambut oleh para kera yang konon masih berhubungan dengan mitos tempat ini. Di sini terdapat banyak sekali kera yang berkeliaran. Terdapat gapura pintu masuk yang atasnya tergambar relief kala yang biasanya digunakan pada sebagian gapura pintu masuk pada candi. Di sampingnya terdapat arca yang dipercaya sebagai Hanoman. Setelah itu terdapat pendopo yang biasa dipakai istirahat pengunjung untuk menikmati segarnya udara yang ada di wisata Umbul Jumprit. Kemudian, di persimpangan dua jalan terdapat arca Resi Kupolo atau biasa disebut arca penjaga. Saat mengikuti anak tangga ke bawah, nampak sebuah bangunan bercat hijau yang merupakan petilasan atau makam dari Eyang Panembahan Ciptoneng Majapahit. Sebelum masuk, pengunjung diwajibkan untuk mencuci kaki di sebuah bilik air yang sudah disediakan. Di dalam petilasan atau makam ini, nampak sangat terawat karena biasanya tempat ini digunakan ritual atau bersemedi, sembari membakar dupa atau kemenyan dengan maksud dan tujuan masing-masing. Menurut legenda, Ki Jumprit yaitu seorang ahli nujum kerajaan Majapahit yang muncul dalam Serat Centini. Lokasi ini disebut sebagai tempat petilasan atau makam Ki Jumprit, yang konon juga dipercaya sebagai salah satu putra Prabu Brawijaya. Ia meninggalkan keraton untuk bertapa dan ditemani oleh seekor kera bernama Ki Dipo. Makame Panembahan Ciptane lan iku wonten seratan Panembahan Ciptane kita wonten tempat suci kita manembah marang Gusti ngeningke cipta ngeningke rasa marang Sing Maha Kuwasa. Diceritakan, pada akhir kerajaan Majapahit dan awal kerajaan Demak, perseteruan politik antara ajaran Siwa Buddha
dan agama Islam yang baru masuk dan menyebar di tanah Jawa, menyebabkan sebagian penganut Siwa Buddha yang kalah dan tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Demak, menyebar dan mencari tempat terpencil. Pangeran Singonegoro yang merupakan salah satu penasihat Prabu Brawijaya V, meninggalkan keraton bersama dengan 2 pengawal dan seekor kera putih bernama Kidipo, menuju mata air yang kini dikenal dengan nama Umbul Jumprit. Pangeran Singonegoro kemudian memiliki gelar Panembahan Ciptoning dan ia bersemedi di lokasi Umbul Jumprit hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di sini. Di atas dari petilasan atau makam dari Panembahan Ciptaning terdapat mata air atau umbul. Umbul Jumprit merupakan sumber mata air suci bagi aliran kepercayaan maupun agama Buddha. Tempat ini merupakan salah satu tempat semedi bagi biksu dari Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka maupun bagi umat awam. Pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, banyak peziarah yang bersemedi dan berendam di mata air Umbul Jumprit. Pengunjung juga banyak datang pada tanggal 1 Suro untuk bersemedi dan mandi setelah lewat tengah malam. Lokasi semedi terletak di atas gua dan di dalamnya terdapat sebuah patung kera kecil berlutut yang merupakan patung dari Kidipo atau kera peliharaan Pangeran Singonegoro. Suatu kelompok spiritualis meyakini bahwa mandi di Umbul Jumprit dapat membersihkan seseorang dari bekas-bekas gangguan makhluk gaib atau akibat mempelajari ilmu hitam. Sejak tahun 1987, mata air Umbul Jumprit menjadi tempat mengambil air untuk keperluan Waisak di Candi Borobudur karena diteliti memiliki kualitas spiritual yang baik. Biasanya 3 hari sebelum perayaan Waisak di Candi Borobudur, Sangha mengambil air dari Umbul Jumprit untuk digunakan dalam ritual. Sebelum tahun 1980, lokasi Umbul Jumprit hanya diketahui kalangan tertentu. Pada awal tahun 1980-an, Umbul Jumprit mulai ramai dikunjungi peziarah yang mengunjungi makam Ki Jumprit dan mandi berendam di mata airnya. Akhirnya pada tahun 1987, pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan kawasan ini sebagai kawasan wanawisata. Umbul Jumprit sendiri mempunyai peran besar bagi kehidupan masyarakat, mulai dari air yang disakralkan oleh umat Buddha hingga asas kemanfaatan bagi warga sekitar lereng Gunung Sindoro. Saat ini, pemerintah setempat membangun rest area serta tempat parkir guna mendorong perkembangan wisata dan meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung. Itulah tadi destinasi wisata kita ke mata air suci Umbul Jumprit, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. You